Meninggalnya Muhammad Ibrahim Wafiq beberapa hari lalu masih menjadi perbincangan publik. Karena videonya viral saat melantunkan Al-Quran secara fasih dalam kondisi tak sadarkan diri saat dalam keadaan kritis. Ibrahim meninggal setelah melawan penyakit tumor yang menyerang ginjalnya dalam 4 bulan terakhir. Jenazah almarhum dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Harapan Jaya, Kota Bekasi, tak jauh dari kediaman orang tuanya. Menurut sang ibu, almarhum Ibrahim yang masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar ini sangat senang membaca Al-Quran. Bahkan sekalipun di masa-masa kritisnya, bocah yang sering dipanggil Baim ini masih meminta ibunya diambilkan Al-Quran untuk mengaji. Ini Mas, dia itu selain suka banget tahfiz ya, itu dia cepat menghafal anaknya. Ya. Kebetulan di kelasnya juga dapat sertifikat terbaik tahfiz sama bahasa Arab. Anak umur segitu sakit kayak gitu kan, ya Allah gak enak banget ya. Seumuran dia masih main sono sini. Tapi bete-nya dia nih kalau lagi bete dengan penyakitnya, ambilin Baim Quran, Baim yang ngaji. Meski saat ini Baim sudah tidak merasakan sakit, namun kedua orang tua sangat bangga dengan almarhum yang dinilai sebagai anak yang soleh. Syekh Ali Jaber sempat menyampaikan komentar di media sosialnya bahwa meninggalnya Baim sungguh membuat orang tuanya beruntung. Karena anak soleh seperti itu akan menjadi syafaat orang tuanya kelak di akhirat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dalam agama, kedua orang tua akan mendapatkan manfaat dari amal soleh anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Karena anak adalah hasil pembinaan dan didikan kedua orang tuanya. Kebaikan dan kesolehannya merupakan hasil kesolehan kedua orang tuanya. Sehingga doa dan syafaat anak akan memberikan manfaat pada kedua orang tuanya dengan izin Allah. Dan hal ini salah satu penyebab masuk surga. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah darinya amalannya, melainkan 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya, atau anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil jerih payahnya sendiri dan anak termasuk hasil jerih payahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, ada ketetapan dari Nabi SAW. Sesungguhnya anak-anak apabila mereka meninggal di usia balita, maka mereka akan menjadi pelindung dan tameng dari api neraka bagi kedua orang tua mereka. Adapun mereka yang sudah balik, maka mereka memberikan syafaat bagi orang tuanya. Dengan begitu, semua amal soleh yang dilakukan anak, maka orang tua juga akan mendapatkan pahala yang sepadan dengan itu. Tanpa mengurangi dari pahala anaknya sedikit pun, karena anak adalah hasil jerih payah dan pembinaan orang tua. Maka anak yang pandai membaca Al-Quran dan menghafalnya, maka orang tuanya akan mendapatkan limpahan kebaikan dan pahala di akhirat nanti. Rasul SAW bersabda, dan sesungguhnya Al-Quran akan menjumpai pemiliknya pada hari kiamat pada saat kuburannya terbelah. Sebagaimana lelaki yang kurus dan pucat, ia mengatakan kepadanya, apakah engkau mengenalku? Lalu dia menjawab, aku tidak mengenalmu. Ia bertanya kembali, apakah engkau mengenalku? Ia menjawab, aku tidak mengenalmu. Lalu ia berkata, aku adalah sahabatmu. Al-Quran yang telah menghilangkan dahagamu pada saat siang hari yang sangat terik, yang telah membuatmu begadang di malam hari. Dan setiap pedagang akan berada di belakang perniagaannya, dan engkau sekarang pada hari ini di belakang semua perniagaan. Lalu diberikanlah kerajaan di tangan kanannya dan keabadian di tangan kirinya. Dan disematkan di atas kepalanya mahkota yang megah dan dipakaikan bagi kedua orang tuanya pakaian yang sama sekali tidak pernah dikenakan oleh penduduk dunia. Lalu keduanya berkata, mengapa kami diberikan pakaian semacam ini? Maka dikatakan kepada keduanya, semua ini karena anak kalian menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya saat di dunia. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam.